kepulangan dari membawa jemaah umroh khalifah ya Ustadz. Iya. Ya mungkin sebelum kita mulai nih, boleh 5 menit di sharing dong, sharing cerita-cerita indahnya selama di Saudi kemarin membawa jamaah setelah 2 tahun ya, tertunda. 5 menit Ustadz sebelum kita mulai nih. Iya. Alhamdulillah, jamaah yang Allah muliakan selama di Mekah dan di Madinah, alhamdulillah berjalan dengan lancar, beribadah dengan khusyuk, menikmati suasana di Mekah dan Madinah. Wabil khusus pertama kali kita setelah 2 tahun tertunda keberangkatan umroh pertama dari Khalifatul, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Untuk di Madinah sendiri cuacanya sama dengan di kita, agak terlalu dingin meskipun udaranya sama, tapi ada sedikit dingin untuk di Madinah. Dan untuk kegiatan selama di Madinah Al-Munawwarah khususnya, alhamdulillah yang asalnya awalnya ada karantina, sekarang tidak ada karantina, sehingga beribadah lebih panjang, lebih khusyuk, lebih menikmati untuk beribadah di kota Madinah Al-Munawwarah. Kebetulan kemarin hotel yang digunakan di Madinah Al-Munawwarah seperti yang ditumpukan oleh Khalifatul di An-Nukhbah Royal Inn Bintang 5, sangat dekat sekali dengan Masjid Nabawi. Untuk ziarah-ziarah selama di Mekah dan di Madinah berjalan dengan lancar, tidak ada kendala apapun, bebas seperti apa yang sebelum pandemi. Ya, kegiatan-kegiatannya jamaah yang umroh itu banyak sekali dari berbagai negara, dan kegiatannya juga selama di Mekah dan di Madinah itu berjalan dengan lancar. Untuk di Mekah sendiri, kemarin itu cukup luar biasa untuk jemaah umroh, lebih banyak apa yang di kegiatan yang di Madinah, karena di Mekah itu orang berbondong-bondong menuju ke Mekah, jadi orangnya lebih banyak, lebih ramai daripada di Madinah Al-Munawwarah. Kemudian untuk akses ke Masjid Haram baik di Mekah dan Madinah sangat bebas sekali, tak ada pemeriksaan yang ketat kecuali memasuki Raudhah Asy-Syarif dan ke area tawaf. Ke area tawaf itu atau ke Raudhah harus ada tasyrih. Tapi untuk di Mekah, alhamdulillah kami kemarin beberapa kali masuk ke area tawaf. Pertama kedatangan pertama waktu kita masuk ke area tawaf yang bawah itu, dapat tasyrih dari muassasah yang diajukan oleh Khalifatul. Alhamdulillah masuk semuanya, datang kurang lebih jam 11 malam sampai di Mekah Al-Mukarramah. Kebetulan Khalifatul luar biasa ya, yang semula hotelnya di Hilton Suite ya dialihkan ke Fairmont ataupun ke Jam ya, hotel Jam Mekah yang ada jamnya di bawahnya. Luar biasa sekali. Terima kasih juga kepada Khalifah juga yang telah memberikan fasilitas yang begitu nyaman, yang begitu lengkap. Ketika sampai di Mekah Al-Mukarramah, kami jemaah Khalifah ya yang semula hotelnya di Hilton Suite sekarang jadi di Fairmont ataupun di Jam Tower ya. Alhamdulillah sangat dekat sekali dan sangat nyaman sekali, sangat menikmati sekali. Ketika datang langsung tawaf kurang lebih jam 2 malam, dikasih tasreh, langsung masuk semuanya. Untuk kegiatan sehari-hari seperti biasa yang dilakukan oleh para asatid dari Khalifatur, ada Qiyamul Lail, kemudian tawaf sunat. Tawaf sunat juga pada kali pertama tidak bisa di bawah. Kalau malam itu sangat sulit sekali untuk di area tawaf. Tapi di siang hari alhamdulillah bisa dapat tawaf sunat di bawah. Karena untuk laki-laki harus menggunakan pakaian ihram ya. Pakaian ihram meskipun tidak sa'i, tapi ini untuk kelancaran memasuki area tawaf, laki-laki harus memakai pakaian ihram sehingga bisa masuk ke area tawaf. Untuk penjagaannya untuk dari Indonesia tidak ditanya apa-apa ya. Masuk ke area tawaf di siang hari dari Indonesia tidak ditanya apa-apa. Sebenarnya untuk perempuan bisa saja sih sholat berjamaah di area tawaf di bawah.
Tapi untuk laki-laki sangat sulit sekali kecuali memakai pakaian ihram. Ihram. Kebanyakan dari orang Indonesia tidak ditanya apa-apa untuk masuk ke area tawaf. Alhamdulillah, Alhamdulillah ya. tawaf sunat juga di bawah, sholat sunat untuk perempuan juga ada yang di bawah juga. Pas kemarin tawaf wada juga pada jam 3 ya. Tawaf wada pada jam 3. Alhamdulillah berjalan dengan lancar, semuanya di bawah, tapi laki-laki pakai kain ihram gitu Ya, tanpa ada sahihnya. Untuk berarti cuaca di Mekah kemarin 1 hari menjelang kepulangan itu udaranya sangat agak panas sedikit, tapi anginnya juga kencang-kencang. Itu untuk jemaah yang berangkat khalifah pada hari ini ya Pak ya, Regi ya. insya Allah hari ini ada Ya, keberangkatan lagi. ini kemungkinan di Mekah itu agak terlalu sekarang naik panas gitu, dan anginnya juga kencang-kencang. Sangat kencang sekali anginnya. Itu sekilas mengenai Ya, kegiatan baik. di Terima kasih Ustadz. Berarti secara umum ya, untuk jamaah, khususnya jamaah dari Indonesia, dengan segala peraturan yang baru, persyaratan administrasi maupun persyaratan pengkondisian di lapangan, itu semua bisa dijalankan dengan lancar ya, sesuai Iya, dengan jadwal ya. Ya, jadi, alhamdulillah, kecuali yang tasreh di Raudhah kemarin untuk perempuan ada kendala untuk tasreh, karena tasreh itu sangat penting sekali masuk ke Raudhah ya. masih ada pembatasan ya. Jadi kalaupun nanti bisa masuk ya alhamdulillah, kalaupun tidak ya jangan terlalu banyak pikiran, karena untuk ke Raudhah itu luar biasa ketatnya, khususnya untuk ibu-ibu. Kalau untuk Ya. laki-laki, alhamdulillah kemarin jemaah khalifah juga termasuk saya sendiri hampir 4 kali lah masuk ke Raudhah tanpa penjagaan yang begitu ketat untuk laki-laki. Tapi untuk perempuan sangat sulit sekali untuk masuk ke Raudhah. Benar-benar tasrehnya dilihat jam berapa, namanya, kemudian barcode-nya juga luar biasa. Untuk perempuan itu sangat ketat sekali. Tapi untuk area Raudhah lebih besar daripada untuk laki-laki. Jadi kalau Raudhah itu kurang lebih contohnya 20 meter persegi, untuk laki-laki cuma 7 meter. Selebihnya untuk perempuan. Jadi perempuan itu lebih leluasa, lebih banyak kesempatannya daripada laki-laki. Karena laki-laki itu tidak seperti dulu-dulu, disekat setengahnya laki-laki, setengahnya perempuan. Sekarang mah nempel di dinding makbarah Rasul itu semuanya untuk perempuan. Itu hanya tempat musala Rasul, dan sebagian ke tempat azan atau muadzin, para muadzin, dan tempat bilalnya ketika sholat. Seperti itu Pak Riki. Baik, terima kasih Ustadz atas sharingnya ya. Nanti mudah-mudahan kita bisa selenggarakan waktu khusus ya untuk berbagi pengalaman umroh perdana Khalifah ya bersama Ustadz Asep maupun dengan Ustadz Nail yang insya Allah akan berangkat pada pagi hari ini. Baik, alhamdulillah telah mulai hadir para jemaah kajian subuh, telah hadir juga Bunda Empet di tengah kita, Pak Rustam, dan juga Bapak Ibu yang dirahmati Allah yang senantiasa rutin menghadiri kajian pagi hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam ala isrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Insyaallah pada pagi hari ini kajian Subuh Baitul Hikmah akan menghadirkan Ustadz Asep Fuad Adnan dengan membawa tema doa dalam Asmaul Husna ya Pak Ustadz. Namun sebelum kita mulai, seperti biasa kita mohon kepada Bunda kita tercinta Bunda Empet untuk menyampaikan prakata ya atau salam pembuka dan doa pembuka untuk kajian ini. Semoga memberikan manfaat bagi kita semua yang hadir di pagi hari ini. Kepada Bunda Empet kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maha suci Allah yang pagi hari ini menghadirkan kita dalam rangka silaturahmi dan thalabul ilmi. Juga kita akan mendengarkan bagaimana paparan doa di dalam Ustadz Asep
yang insya Allah doa dan husna itu nanti akan terus kita ucapkan, kita panjatkan, kita mohonkan pada Allah di bulan yang sangat mulia yaitu bulan suci Ramadan. Perbanyaklah membaca Asmaul Husna, udah tentu membaca Al-Quran, berzikir dan sebagainya. Nah hari ini sebelum kita memasuki doa memohon kepada Allah, karena kita itu doa itu wajib untuk orang Islam, untuk permohonan kepada Allah, kita mulai dulu dengan Asmaul Husna dan nanti akan dipaparkan bagaimana isi Asmaul Husna untuk mengantar doa kita supaya doa kita diijabah oleh Allah. Selamat datang kepada Pak Ustadz Asep, mudah-mudahan mabrur dan mabrurah seluruhnya. Amin. Ustadznya dan mudah-mudahan ini menjadikan nanti pengalaman kepada kita yang akan umroh berikutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Bung Pep. Baik, kalau begitu langsung saja kita kepada Ustadz Asep untuk menyampaikan pemaparannya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bagi para jemaah yang nanti ada pertanyaan, ya silahkan dicantumkan di kolom chat ataupun nanti bisa raise hand di sesi akhir dari kajian pagi hari ini. Ustadz Asep, kami persilahkan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil ayatil bahirah wa faddalahu 'alal muqamatil fakhirah fajala bihi saddal qulubal kafirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddus al-quddus as-salam. Al-ayat sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati dan semoga Allah muliakan guru-guru kita, asatid wal asatidah, wabil khusus Bunda Empet, wabil khusus Ustadz Wijayanto, wabil khusus juga Bapak Haji Rustam, dan para asatid yang lainnya, tim Khalifatur beserta semua jemaah yang Allah muliakan. Marilah kita memanjatkan segala puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita semua, sehingga di pagi hari ini kita bisa bergabung dalam kajian ba'da subuh Khalifatur. Semoga mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salamnya kita curahkan kepada Nabi kita yang agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, sampai kepada kita semua selaku umatnya, mudah-mudahan mendapatkan syafaat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mohon maaf sebelumnya, dikarenakan di laptop agak error, saya menggunakan HP tidak bisa menampilkan tulisan yang akan disampaikan pada pagi hari ini. Insya Allah saya juga sudah menuliskan beberapa kajian ataupun tema pada pagi hari ini tentang doa dalam Asmaul Husna. Ibu dan Bapak yang Allah muliakan, doa dalam Asmaul Husna, nama-nama Allah yang agung dan baik yang mulia, yang telah dijelaskan ada beberapa poin sampai ke 4. Yang pertama Ar-Rahman yang maha pengasih, yang kedua Ar-Rahim yang maha penyayang, yang ketiga Al-Malik yang maha merajai, yang keempat Al-Quddus yang maha suci. Insya Allah pada kesempatan pagi hari ini menginjak kepada nama asma Allah yang agung dan mulia dan indah itu,
tentang assalam. Ibu dan Bapak yang Allah muliakan, assalam itu artinya maha sejahtera. Atau bisa dikatakan assalam itu maha memberi kesejahteraan. Bisa maha sejahtera, bisa maha memberi kesejahteraan, ataupun bisa maha pemberi keselamatan. Ya, seperti yang kita ketahui, assalam itu maha pemberi keselamatan, bisa juga maha pemberi kesejahteraan, bisa maha sejahtera. Ibu dan Bapak yang Allah muliakan, nama-nama Allah yang agung dan mulia ini seperti yang disebutkan dalam surat Al-Hasyr ayat 23. Pada ayat ini ada beberapa nama-nama Allah yang agung dan mulia yang disebutkan dalam ayat A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa al-malikul quddus. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Al-Malik, Allah yang maha merajai. Al-Quddus, Allah yang maha suci. As-Salam, Allah yang maha pemberi keselamatan. Ya. Ada beberapa nama-nama Allah dalam ayat ini. Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Di ayat ini, nama-nama Allah yang agung dan mulia itu disebutkan beberapa nama yang agung dan mulia. Di antaranya As-Salam. As-Salam itu yang artinya maha pemberi keselamatan. Ya, menurut ulama Indonesia yang disebut dengan ulama ahli tafsir, wabil khusus Muhammad Quraisy Shihab, bahwa As-Salam itu diambil dari akar kata salima. Ya, salima itu yang maknanya berkisar pada keselamatan dan keterhindaan dari segala yang tercela. Allah itu terhindar dari segala yang tercela, keselamatan. Ya, untuk itu akar kata dari as-salam itu dari salima, keselamatan. Ya. Bahkan kita semua, ibu dan bapak yang Allah muliakan, ya, kita dianjurkan untuk berdoa, memohon kepada Allah dengan kata-kata yang indah dan mulia, di antaranya assalam. Bahkan senantiasa seorang mukmin, seorang muslim saling mendoakan dengan assalam, dengan keselamatan, ya, dengan nama-nama Allah yang mulia dan agung itu. Setiap kita melaksanakan sholat yang 5 waktu yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Ya, Allahu Akbar, kita sholat mulai dari takbir, sholat wajib, sholat sunat, baik sholat malam, sholat duha dan lain sebagainya, wajib ataupun sunat, ya diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Pasti diakhiri dengan assalamualaikum. Nah, assalamualaikum itu keselamatan bagi kita semua, ya, karena doa yang agung dan mulia ketika kita dibaca waktu sholat, insya Allah akan mendapatkan qabul dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu dan bapak yang Allah muliakan, di luar sholat pula kita juga diperintahkan untuk membaca salam. Ya, ada sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah, dikeluarkannya oleh riwayat Ibnu Hibban, ya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Aqbil kalam, wa abshis salam, wasilil arham, wasallil bil laili wan naswi niyam, thumma adkhilil jannata bisalamin." Ya, hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Aqbil kalam." Kita itu harus berkata dengan kata yang baik, ya, kata yang lembut, kata yang bagus, ya. Kemudian yang kedua, wa abshis salam, sebarkanlah salam, ya. Kemudian wasilil arham, kita itu dianjurkan untuk bersilaturahmi. Wasalli bil laili wan nasu niyam. Nah, ini luar biasa, ya.
Wasalli, salatlah kamu billaili di malam hari, wan nasu niyam, sedangkan manusia itu kebanyakan tidur. Kemudian summa adkhulil jannah, ya. Kemudian masuklah kamu ke surga bisalamin, dengan keselamatan. Ibu dan bapak yang Allah muliakan, dianjurkan kita untuk menyebarkan salam dimanapun kita berada, kapanpun kita berada. Biasanya orang Sunda itu kalau ketemu, biasanya kalau orang Sunda ya, sampurasun, ampes. Kalau orang Jawa bagaimana ya? Nah, kalau umat Islam biasanya membaca salam. Biasanya di Mekah, Madinah banyak orang menyapa kita dengan salam meskipun kita tidak kenal. Baik di tempat-tempat kita berada di hotel, ataupun mau perjalanan ke masjid, ataupun kita berada di masjid, di Mekah itu sudah terbiasa dengan membaca, menyebarkan salam antara seorang mukmin kepada seorang mukmin lagi, ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Orang yang kita kenal ataupun orang yang kita tidak kenal, kita senantiasa menyebarkan salam. Kalau di Indonesia biasanya menyebarkan salam itu, keselamatan itu, ketika kita tahu ataupun kenalan ataupun yang kita ketahui, oh itu saudara kita, oh itu adik atau kakak kita, oh itu tetangga kita, oh itu sahabat kita, oh itu atasan kita ataupun bawahan kita, baru kita mau Assalamualaikum, bagaimana? Nah, kalau di Mekah ataupun di Madinah sudah terbiasa dengan menyebarkan salam. Bahkan di Indonesia juga banyak para santri, para kiai yang mengajarkan kepada santrinya ya senantiasa membaca salam. Dalam kondisi apapun, dimanapun, ya kita dianjurkan untuk membaca salam. Begitu pula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya untuk mengajarkan kita membaca salam kepada muslimin dan muslimat. Yang mana yang artinya ibu dan bapak yang Allah muliakan, assalam itu yang paling pendek assalamualaikum. Lebih baik lagi dilanjutkan warahmatullah. Lebih baik lagi dilanjutkan wabarakatuh. Ada 3 ya, ketika kita memohon kepada Allah dengan nama-nama Allah yang agung dan mulia, pada kalimat salam ya, assalam keselamatan, wabil khusus dari assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yaitu ada 3. Yang pertama assalamu, semoga keselamatan. Yang kedua warahmatullahi, rahmat Allah, ya semoga keselamatan, semoga rahmat Allah. Yang ketiga wabarakatuh, ya semoga berkahnya alaikum tercurah padamu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, keselamatan, rahmat Allah, barakah Allah tercurah padamu, ya. Luar biasa itu doa, ya. Doa yang mulia, doa yang agung, doa yang istimewa, nama yang agung, nama yang indah. Kita membaca, memohon kepada Allah keselamatan kepadamu, tercurah padamu, termasuk rahmat Allah, termasuk barokah dari Allah, ya. Paling sedikit kita membaca salam assalamualaikum, seperti kita waktu sholat, ya, assalamualaikum. Boleh dilanjut assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum, ya seperti itu. Ibu dan bapak yang Allah muliakan, jadi dimanapun kita berada, kita senantiasa memohon kepada Allah dengan nama-nama yang agung, nama-nama yang indah, nama-nama yang baik. Di antaranya dengan assalam, ya. Maha memberi keselamatan, maha memberi kesejahteraan, ya. Bahkan kita memohon kepada Allah ketika kita akan berpergian kemanapun, ke tempat amanapun, yang jauh ataupun yang dekat. Biasanya kita suka berdoa seperti ini, ibu dan bapak yang Allah muliakan. Allahumma sallimna wa sallim ma ma'ana wahfadna wahfad ma ma'ana wa ballighna wa balligh ma ma'ana. Yang artinya Allahumma ya Allah, salimna, selamatkanlah kami ya Allah. Wa sallim ma ma'ana, dan selamatkan ya Allah apa yang beserta kami. Ya. Diri kita semoga Allah selamatkan, barang-barang yang kita bawa, kendaraan, apapun yang beserta kita, semoga Engkau selamatkan ya Allah.
Ya, ketika kita berdoa ingin melanjutkan perjalanan ataupun dimanapun kita membaca doa, Allahumma sallimna, ya Allah selamatkanlah kami, wasalim, dan selamatkanlah apa-apa ma'ana yang beserta kami. Kemudian wahfadna, wahfad ma ma'ana, wahfadna, jagalah ya Allah kami, wahfad, dan jagalah apa yang ada ma'ana beserta kami. Ya, pertama selamatkanlah kami beserta apa yang beserta kami. Yang kedua jagalah kami dan jaga apa yang beserta kami. Yang ketiga waballighna waballigh ma ma'ana, sampaikanlah kami ya Allah dan sampaikanlah apa-apa yang beserta kami. Itu doa yang biasa dibaca oleh muslimin muslimat, mukminin mukminat ketika mau perjalanan kemanapun ataupun kita mau membawa apapun, barang yang kita bawa selamat, barang yang kita bawa dijaga oleh Allah, barang yang kita bawa disampaikan oleh Allah, termasuk kita diselamatkan oleh Allah, kita dijaga oleh Allah, kita disampaikan oleh Allah kepada tujuan yang kita yang kita tujui, mau kemanapun yang kita pergi. Ibu dan bapak yang Allah muliakan, banyak sekali doa-doa ya tentang Asmaul Husna, wabil khusus dengan Assalam, ya. Seperti Allah berfirman dalam ayat yang lain, ya, apalagi kita sebentar lagi kurang lebih 12 hari lagi menjelang Ramadan. Seperti yang guru kita tadi diinfokan lebih awal, bulan Ramadan, bulan yang agung, bulan yang mulia, berdoa, memohon kepada Allah di samping membaca ayat suci Al-Quran, membaca sholawat, berzikir, dan membaca tasbih takbir dan yang lainnya, dianjurkan kita semua untuk membaca Asmaul Husna yang biasa kita baca ataupun banyak buku-buku atau doa yang sudah menyebar di masyarakat, ya, tentang doa Asmaul Husna. Ada doa tentang Asmaul Husna yang di dalamnya yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wallahu yad'u ila darissalam, wallahu yad'u ila darissalam. Nah, di sana ada doa dari awal sampai akhir tentang Asmaul Husna. Ketika kita baca, luar biasa manfaatnya, luar biasa agungnya. Mau kita baca dengan zikir, mau kita baca dengan berdoa, mau kita baca dengan perlafaz ataupun semuanya luar biasa, ya. Allahumma inna ataupun Allahumma inni as'aluka bi asma'ikal husna. Ya Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ya Rahman, Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Ya Rahim, wa kana rabbuka ghafurur rahim. Ya Malik, Maliki yaumiddin. Ya Quddus, Al-Malikul Quddusus Salam. Ya Muta'al, Fata'alallahul Malikul Haq. Ya Salam, wallahu yad'u ila daris salam. Sampai akhir, ya. Nah, Ibu dan Bapak yang Allah muliakan, ketika doa Asmaul Husna dibaca oleh kita, insya Allah banyak keberkahan, banyak keagungan, banyak keistimewaan. Karena kita memohon kepada Allah dengan nama-nama Allah yang indah, nama-nama Allah yang baik, ya. Apalagi kita dibacanya di tempat yang mustajab, di sa'ah mustajab. Seperti yang saya jelaskan pada waktu sebelumnya, ada waktu diijabah doa, ada tempat diijabah doa. Kalau tempat ataupun makom ijabah doa, tempat diijabah doa, seperti yang sebelumnya diinformasikan atau dijelaskan, bisa di Multazam, bisa di Hijr Ismail, bisa di pintu Ka'bah, bisa di Hajar Aswad, bisa di sekeliling Masjidil Haram, bisa di Sofa, bisa di Marwah, bisa di Raudhatus Syarif, bisa di Masjid Kuba ataupun masjid-masjid yang lainnya. Atau ada yang disebut Masjid Ijabah di Madinah Al-Munawwarah. Ya, ada yang disebut juga Masjid Bilal, ada yang disebut juga Masjid Qiblatain, ada yang disebut juga Masjid Kuba dan lain sebagainya. Silakan memohon kepada Allah di tempat-tempat makom, tempatnya yang diijabah oleh Allah. Ada saatul ijabah. Saatul ijabah itu saatnya dikabul makbul oleh Allah.
seperti kita menjelang buka saum di bulan Ramadan, yang insya Allah juga Khalifatur juga akan kajian di bulan Ramadan, ya, di sore hari ataupun ada yang di pagi hari, ya. Menjelang buka bulan Ramadan, menjelang buka puasa itu doanya dikabul makbul. Termasuk saatul ijabah, doa, waktu dikabul makbulnya doa di samping kita buka saum, kemudian setelah beres sholat, kemudian 1/3 malam, termasuk berdoa di bulan Ramadan. Ramadan semuanya, di pagi hari, di siang hari, baik di tengah hari atau tengah malam, kapanpun kita berada di bulan Ramadan, kita memohon kepada Allah saatul ijabah. Doanya dikabul makbul. Ini adalah keberkahan bagi kita semua, ya, untuk bisa berlomba-lomba menuju kebaikan di bulan yang agung, di bulan yang istimewa nanti di bulan Ramadan yang sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, ya. Digunakan dengan membaca Al-Quran, dengan memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, wabil khusus dengan nama-nama Allah yang baik dan mulia, yaitu Asmaul Husna. Ibu dan Bapak yang Allah muliakan, untuk itu kita senantiasa harus menghafal, ya, mengamalkan, bahkan kita menjadikan zikir, bahkan kita dijadikan doa nama-nama Allah yang agung dan mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan kepada kita semua di setiap saatnya, di setiap waktunya, ya, dimanapun kita berada, dengan kita memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah juga berfirman dalam Al-Quran, walillahil asmaul husna fad'uhu biha, ya, dengan nama-nama Allah kita yang agung dan baik, karena Allah mempunyai nama-nama Allah yang agung dan baik, fad'uhu biha, berdoalah dengan nama-nama Allah yang agung dan baik ini. Ya, semoga kita semua diberikan keberkahan, diberikan kesehatan, kesembuhan, memohon kepada Allah supaya kita doanya dikabul makbul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di samping di tempat yang agung dan mulia, di waktu yang agung dan mulia, wabil khusus setelah kita sholat, ataupun tengah malam, ataupun kita menjelang buka saum, ataupun kita berdoa di bulan yang agung dan mulia, bulan Ramadan. Sehingga kita semua sampai di bulan yang agung dan mulia, bulan Ramadan, mengamalkan amalan yang begitu banyak pahalanya, banyak dilipat gandakannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala dikabulkan doa dan perharapan kita semua. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Itulah yang bisa saya sampaikan di pagi hari ini untuk doa dalam Asmaul Husna yang nomor 5, yaitu Assalam. Insya Allah Ibu dan Bapak yang Allah muliakan, dilanjutkan di kesempatan yang akan datang mengenai doa-doa Asmaul Husna dalam nama-nama yang indah, yang agung ini, nama-nama yang baik dan mulia ini, di nomor-nomor berikutnya. Mudah-mudahan ada barokah dan hikmahnya bagi kita semua. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Silakan. Amin. Alhamdulillah. Ya Ustadz Asep, terima kasih nih atas pemaparannya jadi mengenai Asmaul Husna. Jadi juga terima kasih telah menyampaikan hal-hal sebagai pengingat maupun persiapan dalam menyambut bulan Ramadan, ya, bagi para jemaah sekalian. Nah, sambil menunggu pertanyaan di kolom chat ataupun nanti ada yang mau raise hand, saya ingin sampaikan informasi sedikit perihal kajian nanti di bulan Ramadan, ya Bapak Ibu, bahwa pada bulan Ramadan insya Allah kajian Khalifatur Bait Al-Hikmah akan tetap diselenggarakan setiap hari. Namun saja selama bulan Ramadan akan ada penyesuaian waktu. Ya, pada Senin sampai hari Jumat akan kita selenggarakan di ibadah asar sampai menjelang maghrib. Kemudian untuk hari Sabtu dan Ahad, insya Allah akan kami selenggarakan di ibadah duha. Nanti untuk informasi lebih detail ya, tetap akan kami sampaikan lewat media sosial kami, Instagram maupun dari WhatsApp group. Ya, ini adalah jadwal secara umum kajian Ramadan Bait Al-Hikmah. Dengan pembawanya seperti biasa para pembimbing tetap di Khalifatur, ada Pak Ustadz Asep, Ustadz Ang Ridwan, Ustadz Gunggun Syahabudin, Ustadz Agus Salim, Ustadz Dedi Haryadi, Ustadz Ahmad Nail yang insya Allah hari ini akan juga berangkat umroh bersama rombongan Khalifah,
dan juga Ustadz Dadan Suherdiana. Kemudian untuk program umrah sendiri, insya Allah di bulan Ramadan pun kami akan menyelenggarakan, kami akan sediakan tanggal-tanggal keberangkatan. Di antaranya adalah untuk program Lailatul Qadar, ya, keberangkatan di 19 April, itu program selama 17 hari 16 malam, akan menyelenggarakan malam 10 hari terakhirnya di Kota Makkah sampai kepada Idul Fitri, insya Allah penerbangan dengan Garuda Indonesia, Hotel Bintang 5, mendaratnya di Madinah. Kemudian juga akan kami selenggarakan umrah Syawal, ya, keberangkatannya setelah Idul Fitri. Di bulan Mei ada beberapa tanggal yang kami sediakan. Mudah-mudahan nanti ada tanggal yang cocok bagi Bapak Ibu ataupun keluarga ataupun saudara atau teman-temannya. Silahkan diinformasikan perihal jadwal-jadwal ini. Hotel tetap menggunakan fasilitas bintang 5, penerbangan dengan Saudi Airlines. Kemudian untuk haji juga tetap kami buka, ya, untuk menghindari jadwal tunggu yang lebih lama lagi. Kami sarankan untuk segerakan saja pendaftaran hajinya, karena apa ya, semakin ditunda daftar tunggu akan semakin bertambah, ya Bapak Ibu sekalian. Dan juga insya Allah kami juga masih akan tetap menyediakan pelayanan umroh haji furoda, di mana keberangkatan pendaftaran di tahun yang sama, pendaftaran dan keberangkatan bisa di tahun yang sama. Insya Allah nanti setelah program haji dibuka kembali oleh pemerintah Saudi, ya. Baik, Bapak Ibu, barangkali sudah ada hal yang ingin ditanyakan kepada Pak Ustadz Asep. Ini juga ada pesan dari Pak Amuh dan rekan-rekan, ya, Pak Amuh, Kang Dea yang kebetulan pagi hari ini sedang berada di Kota Garut, ya, untuk mempersiapkan keberangkatan rombongan 21 Maret dengan pemimpin rombongannya Pak Ustadz Nail. Kemudian mohon doanya, katanya, ya, semoga nanti diberikan kelancaran dan kemudahan. Baik, Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang mau tanyakan silakan aja, karena kita masih ada waktu lebih kurang 10 menit lagi, ya, untuk waktu kajian subuh hari ini. Kalau memang belum ada, boleh Ustadz Asep ada yang mau di-sharing lagi mungkin tentang perjalanan kemarin, Ustadz. Iya, mangga. Ibu dan Bapak, untuk perjalanan kemarin, ya, memang dalam kondisi pandemi, tapi keadaannya berjalan dengan lancar. Kebetulan kemarin itu kepulangan dari Mekah menuju Jeddah, ya, menggunakan bandara yang baru. Beda dengan bandara-bandara yang sebelumnya, biasanya di bandara haji ataupun di bandara King Abdul Aziz yang lama. Sekarang itu lebih nyaman, lebih leluasa, lebih bagus lagi daripada bandara-bandara dua yang disebutkan tadi. Sekarang itu pakai kereta, ada kereta kayak di Jakarta seperti itu, ya. Kemudian untuk check-in bagasinya juga ataupun memasukkan bagasinya juga lebih besar, lebih banyak sekali, ya, lebih cepat, ya, daripada yang di bandara lama ataupun di terminal haji, ya. Karena di Jeddah itu ada beberapa bandara di antaranya untuk haji, terminal haji atau bandara internasional yang lama ataupun bandara secara pribadi, gitu, ya. Banyak sekali bandara-bandara di Jeddah. Alhamdulillah pada kemarin itu, ya, di terminal ataupun bandara yang baru. Kemudian yang terbaru lagi dari kegiatan kemarin haji dan umroh, ya, di antaranya ibu dan bapak yang Allah muliakan, selalu kita menggunakan masker ketika kita di dalam ruangan, ya, menggunakan masker. Tapi di luar ruangan tertutup, banyak sekali orang yang tidak menggunakan masker, gitu, ya. Banyak sekali orang yang tidak menggunakan masker, tapi kita dianjurkan senantiasa di luar ataupun di dalam menggunakan masker. Orang-orang Arab sendiri, bahkan polisi-polisi sendiri juga, kalau di luar area tertutup,
banyak yang tidak menggunakan masker. Ya seolah-olah pandemi seperti ini sudah tidak ada seperti itu. Ya, kalau kita menjaga-jaga kondisi kita ataupun kesehatan kita, ya dianjurkan semua jemaah juga memakai masker seperti itu. Kemudian Ibu dan Bapak yang Allah muliakan, tempat-tempat ziarah juga baik di Arafah, di Muzdalifah, di Mina ataupun di tempat-tempat yang lain sangat banyak sekali ya, seperti yang tidak ada apa-apa seperti itu ya. Bebas sekali ya, tapi tetap harus menjaga protokol kesehatan untuk jemaah Indonesia gitu ya. Nah, yang lebih itunya ya, yang lebih kita takutkan ya, ketika kita berada di tempat tertutup, kita tidak memakai masker ya, karena di Mekah itu banyak orang yang batuk-batuk juga, apalagi jemaah Indonesia ya. Kebanyakan batuk, tapi batuk biasa gitu. Tapi ditakutkan dengan kondisi seperti ini ya ada penyakit-penyakit yang dikhawatirkan oleh kita semua. Untuk itu jemaah yang akan berangkat juga ke tanah suci, baik ibu-ibu dan bapak-bapak merencanakan di berangkat bulan Ramadan ataupun Syawal, tetap harus menjaga kondisi kesehatan kita supaya kita beribadah dengan khusyuk dan tenang. Meskipun ada beberapa pendapat para ulama ya tentang memakai masker ketika kita berihram, seperti yang dipatwakan oleh MUI, Majelis Ulama Indonesia mempatwakan ketika kita sedang melaksanakan ibadah umrah ataupun haji ya, untuk wanita itu dilarang menutupi wajah, tapi lidarurah, karena darurah boleh wajah itu ditutupi dengan masker ya, karena itu darurat gitu ya, diperbolehkan untuk menjaga menghindari penyakit-penyakit yang akan menular kepada kita semua. Mudah-mudahan ya. Lancar semuanya insya Allah. Baik, ya jadi kelihatannya kondisi semakin ke sini itu kondisinya semakin kondusif ya, Ustadz, semakin baik. Tapi tetap ya untuk kebaikan jemaah maupun tamu-tamu Allah yang lainnya, protokol kesehatan tetap dijalankan ya. Dijalankan. Nah, hajian juga Pak Regi ya, mudah-mudahan hajian juga terlaksana, karena di kemarin waktu di Arafah sudah ada pengerjaan untuk membenahi yang pejalan kaki. Jadi pejalan kaki itu sekarang sudah dicat dari Arafah, Mina hingga Muzdalifah, ada warna khusus untuk pejalan kaki ya, dicat warna-warni sehingga bisa membedakan antara yang berkendara dengan pejalan kaki. Itu khusus untuk pejalan kaki ya di Arafah. Kemarin sudah dipersiapkan, bahkan dibenahi tenda-tenda yang sudah rusak ataupun kebersihan-kebersihan yang lainnya. Kemarin juga banyak sekali petugas-petugas dari Saudi Arabia untuk mengerjakan pengerjaan yang berada di Arafah, khususnya kemarin Arafah dan Mina. Yang saya kemarin lihat di Arafah dan di Mina itu luar biasa banyak petugas-petugas dan kendaraan-kendaraan yang hilir mudik untuk membenahi tempat yang ada di Arafah dan Mina. Mudah-mudahan di hajian yang tahun ini bisa berlancar dengan lancar dan ada hajian untuk khususnya negara Indonesia sehingga antriannya tidak terlalu panjang. Mudah-mudahan. Iya, mudah-mudahan ya. Berarti mereka sudah persiapan yang mana bahwa jadwal keberangkatan haji itu lebih kurang 3 bulan lagi ya Pak Ustadz ya? 3 bulan lagi keberangkatan haji. Ya mudah-mudahan saja ya kita tunggu. Di awal Ramadan mudah-mudahan udah ada kepastian ataupun info dari pemerintah kita sehingga bisa mempersiapkan semaksimal mungkin untuk keberangkatan nanti di bulan Hafid. Kalau Indonesia itu pas awal Hafid sudah ada yang berangkat ya, kurang lebih 2 bulan lagi kalau Ramadan sudah ada kepastian gitu. Iya. Nanti kita tunggu update-nya ya. Tapi paling tidak untuk umroh insya Allah ya sudah aman dan kondusif ya. Jadi ya kepada Bapak Ibu yang memang sudah berniat sejak lama ya jangan ditunda lagi ya keberangkatan umrohnya juga. Ada kemungkinan Ustadz Nail pas pulangnya juga tidak dikarantina, ada kemungkinan ya Pak Regi ya. Karantina di Jakarta ya. Ya, ada kemungkinan tidak dikarantina ya. Mudah-mudahan. Karena sudah banyak. Awalnya 7 hari, kurang lagi 5 hari, kurang lagi 3 hari. Pas kemarin 1 hari, alhamdulillah. 1 hari ya. 1 hari. Ada kesempatan untuk kita istirahat 1 hari itu ya. Kalau pulang umroh itu banyak orang yang
datang Kelelahan. memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah orang yang sudah melaksanakan ibadah haji atau ibadah. Kemarin alhamdulillah sempat istirahat 1 malam gitu ya sebelum tiba ke rumahnya masing-masing. Mudah-mudahan di grup Ustadz Nail yang Khalifatul pada pagi hari ini berangkat tidak ada karantina nanti pas Mudah-mudahan. Ya. Baik, Ustadz, ini kebetulan menjelang kami tutup ada satu yang ingin bertanya nih dari Ibu Yuniarti. Iya. Ingin bertanya langsung. Kalau begitu kami persilakan saja Ibu dibuka mikrofonnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Ustadz Asep sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, sudah digundul. Ya, alhamdulillah Pak Ustadz. Saya izin bertanya Pak Ustadz. Kemarin katanya saya mendengar dengan majelis taklim kan ada yang berangkat umroh. Nah, pas di Jakartanya itu kan ada yang positif tuh katanya. Tetapi di hasil labnya katanya bisa dibanding ya. Apakah di Khalifa juga bisa begitu juga Pak Ustadz? Ya, kebetulan kemarin rombongan jemaah dari Khalifah kurang lebih 20 orang. Ya, pas pemeriksaan PCR di Jakarta menuju Mekah itu alhamdulillah negatif semuanya. Pas kedatangan di Madinah Al-Munawwarah yang awalnya ada tes PCR lagi dan karantina ditiadakan. Nah, pas kepulangan menuju Indonesia kemarin di Mekah itu kebetulan di Hotel Fairmont ya ataupun di Tower Jam, kami kurang lebih menjelang 1 hari menjelang keberangkatan ada pemeriksaan tes PCR ya, pemeriksaan tes PCR. Alhamdulillah menjelang keberangkatan sudah ada berita bahwa semua jemaah yang diperiksa tes PCR itu semuanya negatif, tidak ada kendala apa-apa. Alhamdulillah. Berangkat menuju Jakarta. Nah, pas kita mau ngantri ke tempat imigrasi ada 3 pemeriksaan. Pemeriksaan pertama mengenai paspor dan tempat duduk dan hotel yang kita karantina. Pemeriksaan kedua tentang tes PCR ya. Tes PCR. Setelah di tes PCR semuanya alhamdulillah kemarin juga Khalifatur saya mengajukan kepada tim yang ada di bandara juga supaya jemaah Khalifatur bisa diperiksa secara bersamaan yang 20 orang. Akhirnya semuanya paspor dikumpulkan, diserahkan ke petugas kesehatan yang ada di tes pemeriksaan itu, dipanggil satu-satu. Yang lainnya itu ngantri Bu, satu orang. Ada yang triple anu. Kalau antrian ada 10 itu dari berbagai travel gitu ya. Kalau Khalifatur, karena kemarin saya udah melobi beberapa petugas dari tempat pemeriksaan kesehatan yang berada di bandara, semuanya dikumpulkan 20 paspor disimpan, dipanggil satu orang, tidak ngantri lama, duduk aja. Itu yang lainnya itu ngantri Bu Pak. Nah, setelah pemeriksaan itu baru ada hasilnya setelah kita tiba di hotel karantina. Kebetulan kemarin di Ambara. Ya, dari pihak Dinas Kesehatan Satgas Covid juga berada di Hotel Ambara untuk pemeriksaan lebih lanjut ya, ditanya identitas kita, ditanya tentang keberadaan kita, nanti dikasih gelang untuk bahwa kita lagi karantina ya di hotel di Ambara itu ya, di hotel karantina. 1 hari setelah kita berada di hotel karantina, akhirnya diinfokan mengenai hasil dari tes PCR yang kemarin jemaah Khalifah yang 17 orang negatif ya, yang 3 orang hasil itu positif. Tapi bisa banding ya, takut dibanding yang kedua hasilnya beda dengan yang pertama. Akhirnya dibanding juga ada 2 lab yang mengecek terhadap jemaah yang 3 itu, seandainya salah satu dari itu ada yang positif, maka harus di karantina di Wisma Atlet. Kalaupun yang banding yang kedua itu negatif dua-duanya, berarti bisa pulang. Jadi ada 3 berarti di tesnya. Pertama di tes di PCR di Bandara Soekarno-Hatta, yang kedua pembanding
ya pembanding dari 2 lab tersebut yang ditunjuk oleh Dinas Kesehatan, ya Dinas Kesehatan. Nah, yang 2 ini berarti 3 kali kan? Yang 1 positif. Nah, kalau yang 2 ini 1 positif, otomatis jadi positifnya 2 harus ke Wisma Atlet. Kalau yang kedua itu negatif semuanya, meskipun ini positif, bisa kita pulang. Karena ada surat dari Satgas Covid, saya juga sekarang ada suratnya, kalaupun ada yang nanya dari Puskesmas ataupun dari pihak-pihak yang lain mengenai kepulangan kita umroh, apakah sudah dikarantina, sudah ada surat yang lengkap, ya, tidak menjadi kendala apapun kalau kita mau pergi kemana-mana. Itu Bu, bisa banding, ya, asal dari keduanya yang lab yang kedua itu menunjukkan negatif dua-duanya, otomatis kita bisa pulang. Kalau salah satu, ya, ini 2 lab yang itu negatif, 1 yang positif, otomatis yang positifnya di 2 kita harus dikarantina. Seperti itu Ibu. Ya. Saya mau bertanya lagi, kan itu wanita itu kan ada yang memakai masker semuanya, kadang-kadang ada juga wanita yang memakai cadar. Apakah kan ini kita harus pakai masker ya? Apakah kalau yang wanita yang memakai cadar itu harus dilepas apa tidak? Oh, itu mah untuk di luar ihram itu bebas sekali Bu, mau dilepas ataupun mau pakai masker gak apa-apa. Tapi kalau di dalam ihram ada yang membolehkan, sebelum pandemi itu ada yang membolehkan ataupun ada yang tidak membolehkan sebelum pandemi. Kalau masa pandemi seperti ini dianjurkan, diharuskan memakai masker semuanya, yang tidak ada tidak ada denda apa-apa seperti yang diinfokan atau difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia. Kalau di luar ihram itu ya memang seharusnya pakai masker. Orang-orang Saudi juga pakai masker juga. Wanita-wanita Saudi pakai masker dan pakai niqab. Niqab itu cadar seperti itu Ibu. Ya. Oke. Baik, semoga Jazakallahu khairan atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi tadi ada informasi yang cukup penting juga ya, bahwa di hotel karantina di saat kedatangan ke Indonesia itu dilakukan sampai 3 kali tes PCR ya. Ya, jadi, untuk yang awalnya positif, kalau negatif tidak langsung pulang. Oke, tapi paling tidak boleh ada pembanding ya, jadi tidak mutlak gitu ya. Hasil pertama itu tidak mutlak. Jadi ya, ada kemungkinan hanya biasanya karena unsur kelelahan ya, jadi daya tahan lagi ngedrop. Kemungkinan seperti itu, kurang tidur, kurang bergejala makan, gitu ya, padahal belum tentu begitu ya. Iya, seperti itu. Jadi ini informasi penting juga tambahan bagi para calon jamaah ya yang mau berangkat umroh ya, walaupun kita semua berharap bahwa mudah-mudahan nanti perlahan-perlahan justru karantina ini malah dihapuskan ya Ustadz. Ya, kemarin juga saya sempat diinformasikan sebelum 20 menit sebelum mendarat, supaya ibu dan bapak menggosok gigi terlebih dahulu. 9 jam tidur, makan, pas kita periksa nanti dicolok, aduh bau sekali. Makanya saya suruh ibu dan bapak menggosok gigi terlebih dahulu dan makan ataupun mengunyah permen lah. Seperti itu. Biar itunya segar, mulutnya segar. Kita bagus, tidak ada bakteri gitu, seperti itu. Betul. Baik, kalau begitu karena waktu sudah menunjukkan pukul 6 lewat ya, kita izinkan kami menyudahi kajian pada pagi hari ini dengan ditutup oleh doa dan mungkin ada kesimpulan dari Ustadz Asep. Kami mohon kesediaannya untuk membacakan doa penutup, atau kalau ada kesimpulan boleh disampaikan kembali Pak Ustadz. Silakan. Iya, Ibu dan Bapak yang Allah muliakan, doa dalam Asmaul Husna yang kelima yaitu Assalam. Marilah kita menjadikan asma Allah ini untuk dijadikan berzikir kita kepada Allah dan berdoa kepada Allah dimanapun, kapanpun, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai banyak nama-nama yang agung dan mulia yang indah. Marilah kita berdoa bersama-sama, semoga doa kita dikabul makbul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ibu dan Bapak yang Allah muliakan, kita senantiasa memohon kepada Allah, semoga senantiasa kita ada dalam ridha dan ampunannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la tad'alna fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajtah wa la da'an illa syafaitah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha. Ya Allah, ya Tuhan kami, ridho-Mu ya Allah yang selalu menjadi harapan dalam segala tindakan. Ridho-Mu ya Allah yang selalu menjadi tujuan dalam meniti kehidupan. Hidup dan kehidupan yang ada dalam ridho-Mu ya Allah, yang selalu dambakan oleh semua hamba. Dengan ridho-Mu ya Allah, segalanya akan mudah dan terarah, walaupun dalam masalah dan musibah. Ya Allah, ampunilah kami, ampunilah segala dosa keturunan kami, dosa kedua orang tua kami, dosa muslimin muslimat, mukminin mukminat. Ya Allah, sampaikanlah kami ke tempat yang agung dan mulia Mekah dan Madinah pada waktu-waktu yang akan datang. Seandainya kami belum ada waktu ataupun belum ada kesempatan untuk bisa menginjakkan kaki ke tempat yang agung dan mulia Mekah Madinah, ya Allah, istiqomahkanlah kami dalam kebaikan dan taqarrub diri kepada ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, harapan hamba semoga Engkau menerima segala amalan yang telah hamba perbuat dan Engkau mengampuni segala dosa hamba ya Allah. Semoga Engkau selalu memberi kesempatan dan kemudahan bagi hamba-Mu yang ingin berkunjung ke tanah suci Mekah dan Madinah dan ziarah ke Mekah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahlahkanlah kami di bulan Rajab, Sya'ban, sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Terima kasih ya Pak Ustadz Asep, terima kasih para jamaah yang telah hadirin, yang telah hadir pada pagi hari ini. Sampai kita berjumpa kembali pada kajian esok hari. Dan oh ya, satu lagi kami lupa sampaikan bahwa kami juga di Khalifah menyediakan kurma ya. Jadi Bapak Ibu yang punya kebutuhan kurma untuk besok, lusa ataupun di bulan Ramadan, silakan menghubungi rekan-rekan kami di kantor. Terima kasih Pak Ustadz. Semoga sehat-sehat selalu. Terima kasih Bu Dampet, Pak Rustam, juga para hadirin sekalian. Semoga sehat-sehat selalu. Semoga kita bisa berjumpa kembali di kajian-kajian subuh berikutnya bersama Khalifah Tour. Saya Regi izin pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga kasadayana. Ya, tur nuhun. Mangga sadayana. Baik, kalau gitu saya ucapkan selamat beraktivitas kembali ya kepada semua. Saya mohon izin untuk mengakhiri kajian pada pagi hari ini.